Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat, yang seperti biasa dibantu dan didampingi oleh Bu Mariati dalam pembelajaran. Bagaimana kabarmu anak-anak hari ini? Alhamdulillah kalau memang dalam keadaan baik. Semuanya sehat? Nah, anak-anak semuanya, saya, Umar, dan semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah juga dalam keadaan sehat walafiat. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Anak-anak semuanya, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu ajaran dari agama kita. Maka kita harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Hormat, patuh kepada orang tua kita. Sayang kepada adik, sayang kepada kakak, saling membantu, saling menghargai, itu juga merupakan ajaran dari agama kita. Nah, anak-anak semuanya, pada tetangga kita tetap harus saling menghargai, saling menghormati, supaya tercipta kerukunan di masyarakat kita. Nah, anak semuanya, berdoa merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan dan merupakan pengamalan Pancasila, terutama pada sila yang pertama. Oleh karena itu anak-anak semuanya, mari kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita pelajari bisa benar-benar kita pahami, bisa kita mengerti, ya, yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita di tema yang ketiga, benda di sekitarku. Kemudian kita pelajari tentang wujud benda yang berada di subtema yang kedua. Dan kali ini kita belajar di pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak semuanya, untuk mencapai apa yang kita inginkan, tentu kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Nah, tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini adalah setelah nanti anak-anak selesai mengikuti pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat menceritakan hasil pengamatan dengan tepat. Yang kedua, dapat menemukan kosakata baru yang terkait dengan wujud benda padat. Yang ketiga, menirukan gerak melempar dan memantulkan bola dengan tepat. Yang keempat, mengidentifikasi kegiatan gotong royong yang dilakukan di lingkungan sekitar dengan beragam. Yang kelima, berbagi pengalaman kegiatan gotong royong yang telah dilaksanakan. Nah, anak-anak semuanya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Supaya tujuan kita bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan memperhatikan dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan penuh semangat. Karena dengan penuh semangat tentu bisa. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita mulai belajar kita hari ini. Mari kita amati bersama. Anak-anak semuanya, kita kemarin sudah belajar tentang wujud benda. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas.
Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang sifat-sifat benda padat. Kita melakukan percobaan tentang sifat-sifat benda padat. Anak-anak, hari ini kita akan coba melakukan percobaan tentang sifat-sifat benda cair. Nah, yuk kita perhatikan bersama. Kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda cair. Ini sudah saya sediakan air, kemudian dan minyak goreng. Kita kali ini mencoba dua benda cair saja. Anak-anak, kita perhatikan kedua benda cair ini air dan minyak goreng. Ini saya masukkan ke sebuah botol. Bentuknya persis seperti botol. Nah, bentuknya persis seperti botolnya. Sekarang akan saya pindahkan satu ini air, saya pindahkan ke gelas ukur. Nah, seperti ini. Kita perhatikan sekarang. Ternyata bentuknya sekarang berubah seperti gelas ukur, ya. Nah, anak-anak, sekarang akan saya pindah lagi dari gelas ukur ini, saya masukkan ke gelas yang ini, gelas minumnya Pak Roman. Nah, saya pindah. Iya. Bentuknya berubah lagi, lebih tinggi lagi, seperti gelas minumnya Pak Roman ini. Nah, sekarang yang terakhir, saya pindahkan ke dalam plastik. Apa yang terjadi ya ketika saya pindahkan ke dalam plastik? Bentuknya menjadi seperti plastik. Yang kedua, sekarang anak-anak, ini minyak goreng. Minyak goreng apa? Nggak usah tahu, ya. Nah, ini minyak goreng kayak botol karena masih di dalam botol. Saya pindahkan ke sini sekarang, ke gelas yang ini. Lihat, bentuknya berubah mengikuti bentuk dari gelas ukur itu. Supaya nggak tumpah, saya tutup. Ini juga berubah yang di sini. Kemudian ini akan saya pindahkan lagi. Apakah ini berubah lagi nanti bentuknya? Berubah lagi seperti gelas. Sekarang akan saya coba masukkan ke dalam plastik yang ini. Bentuknya jadi kayak begini. Nah, kemarin saya kepengen menggenggam ini, Bu. Akan saya coba saya genggam. Waduh, nanti kotor nggak, Bu, tanganku itu? Saya ambil. Nggak dapet, nggak bisa. Karena nggak mempunyai sifat, ternyata tidak bisa digenggam. Ini saya kembalikan daripada tumpah, ya, saya kembalikan. Sekarang saya akan genggam yang air, coba. Yang air mau saya genggam, bisa nggak ya? Kita coba. Tidak bisa. Jelas ya anak-anak ya. Oke, jadi anak-anak, ini tadi bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya, kemudian tidak bisa saya genggam. Anak-anak semuanya, setelah kita melakukan pengamatan pada percobaan tadi, yuk sekarang kita tuangkan dalam tabel hasil pengamatan yang telah terhadap percobaan sifat benda cair yang barusan kita lakukan. Nah, anak-anak semuanya, ini tabelnya bentuknya seperti ini. Yang pertama nomor, kemudian nama benda, kemudian bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian yang berikutnya bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah-ubah. Kemudian dapat digenggam, kemudian yang berikutnya tidak dapat digenggam. Nah, anak-anak semuanya, caranya apa? Nanti
nama bendanya kita tuliskan di sini, kemudian yang sesuai dengan pengamatan kita dicentang. Kita tentukan dulu jenis-jenis bendanya. Ya, macam benda cair ya Pak ya? Ya. Ya, ya. Kita tentukan dulu. Yang pertama air teh. Ya. Kemudian yang kedua susu. Iya. Yang ketiga minyak goreng. Iya. Yang keempat Fanta. Waduh, enak itu Pak. Yang kelima air. Iya. Nah, anak-anak tadi yang sudah kita lakukan percobaan itu pada minyak goreng dan air. Tapi Fanta, susu, dan air teh itu sejenis, ya, sama dengan termasuk benda cair. Sama dengan minyak goreng dan air. Nah, sekarang yuk coba sekarang kita lanjutkan. Air teh kira-kira berubah bentuknya nggak ketika dipindah ke wadah? Iya. Berubah Pak. Berubah. Ya, bentuknya berubah. Yang sini bentuknya tetap. Oh enggak, bentuknya berubah maka kita silang. Kemudian bisa digenggam nggak? Tidak Pak. Tidak bisa ya, tidak bisa. Tadi kan juga nggak bisa digenggam. Berarti yang tidak dapat digenggam kita centang. Kemudian yang kedua adalah susu, ya. Bentuknya berubah sesuai dengan wadah. Berubah Pak. Iya. Di kaleng seperti kaleng ya Pak. Iya. Kemudian bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Ini tidak, maka kita silang. Kemudian dapat digenggam? Tentu tidak. Kemudian tidak dapat digenggam, ya. Nah, ini tadi yang kita lakukan, minyak goreng. Yo. Ini pada bentuknya berubah sesuai dengan wadah nggak tadi? Berubah Pak. Berubah. Tadi dalam botol ya Pak. Bentuknya seperti botol. Ketika dipindahkan di gelas ukur seperti gelas ukur. Ketika dipindahkan di gelas minumnya Pak Rahmat berubah seperti gelas minum. Yang terakhir dimasukkan ke plastik ya Bu ya? Iya, seperti kantong plastik ya Pak. Seperti kantong plastik. Ini di sini kita silang. Bentuknya mau berubah kok di sini bilang tetap, berarti tidak tepat. Kemudian dapat digenggam, nggak bisa ya. Kemudian tidak dapat digenggam, kita juga. Kemudian Fanta, ini serupa ini juga sama seperti ini. Kemudian bentuknya tetap, pasti tidak. Kemudian dapat digenggam? Tidak. Kemudian yang terakhir tidak dapat digenggam, kita centang. Yang terakhir ini tadi kita lakukan percobaan ini ya. Air. Centang. Dalam gelas seperti gelas ya Pak. Pindah dalam botol seperti botol dan sebagainya. Ya. Kemudian ini tidak tetap bentuknya ya. Kemudian dapat digenggam? Tidak bisa. Ini ya dicentang sebelah sini. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita lihat ini benda cair semua. Kalau benda cair semua, ternyata ini yang pertama bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Semuanya berubah sesuai dengan wadahnya. Berarti sifat yang pertama ini adalah bentuknya berubah sesuai dengan wadah. Kemudian tetap bentuknya, silang semua. Ini dapat digenggam, disilang semuanya. Yang dicentang, yang tidak dapat digenggam. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sifat benda cair adalah apa? Coba. Yang pertama ambil dari sini. Nah, ambil yang dicentang ya Pak. Yang dicentang. Ya, yang pertama adalah bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, nah ini tidak dapat digenggam. Nah, sekarang anak-anak selanjutnya tugas untukmu, ceritakan pengalamanmu mengamati percobaan sifat benda cair tadi. Nah, ini silahkan kamu ceritakan di buku.
bukumu, ditulis di bukumu. Ya, tapi ingat ketika menulis harus diawali dengan huruf besar dalam setiap kalimatnya, ya. Kemudian gunakan tegak bersambung, tulisan tegak bersambung. Nah, jangan lupa gunakan tanda baca sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ya. Silahkan ini buat ceritanya di buku tugas. Nah, anak-anak semuanya, setelah kamu menceritakan tadi hasil percobaannya seperti apa, berjalannya percobaannya seperti apa. Nah, ternyata anak-anak, tubuh kita ini 2/3 bagian terdiri dari atas air, terbentuk dari air. Nah, sehingga kalau anak-anak kekurangan cairan, ya, maka tubuh kita akan menjadi lemas, rasanya capek, ya. Nah, maka minumlah air putih, ya, sesuai dengan apa ya, takaran. Setelah bermain kita juga harus minum yang cukup, ya, supaya tidak dehidrasi atau tidak kekurangan cairan. Apalagi ketika kita bermain bola seperti ini. Nah, yuk sekarang kita bermain bola. Bagaimana caranya? Yuk nanti kita ikuti bersama Bapak Ibu Guru olahraga. Nah, kita akan melakukan permainan memantulkan bola. Pertama-tama, buatlah kelompok masing-masing 5 orang yang dibagi menjadi 2 barisan. Setiap pemain berada di titik seperti yang ada di gambar. Pindahkan bola ke teman di seberangmu dengan cara memantulkan bola. Kelompok yang paling cepat memindahkan bola adalah pemenangnya. Nah, karena permainan tersebut membutuhkan banyak orang, kita akan melakukan modifikasi permainan memantulkan bola yang dapat dilakukan oleh 1 orang. Buatlah garis seperti di gambar. Kemudian lakukan gerak memantulkan bola dari titik 1 ke titik berikutnya. Perhatikan video berikut ini. Selanjutnya, lomba memantulkan bola. Buatlah garis start dan garis finish. Permainan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Pemain berbaris di garis start. Setelah aba-aba mulai, pemain kemudian memantulkan bola menuju garis finish. Pemain yang sampai di garis finish terlebih dahulu adalah pemenangnya. Lomba memantulkan bola menggunakan tangan kanan. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita akan membaca bacaan ini untuk bahan diskusi. Silakan Bu Mar. Ya, mari anak-anak kita simak ya. Bisa dibuka buku tema halaman 92 ya. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lain-lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat.
Anak-anak bergantian. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, anak-anak semuanya, ini gambar yang sedang kerja bakti. Apa itu? Gotong royong itu apa? Nah, silakan anak-anak simpulkan sendiri. Ini bekerja untuk mencapai tujuan yang sama, yakni membuat taman bermain, tapi dikerjakan bersama-sama. Ya. Nah, anak-anak semuanya, ketika dikerjakan bersama-sama seperti ini, ya, maka pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, apa sebabnya? Nah, karena adanya kerjasama dan gotong royong. Kemudian yang kedua, nah, saling membantu. Nah, dari sini akan timbul adanya sikap yang rukun. Ya. Nah, anak-anak semuanya, nah, selanjutnya anak-anak, anak-anak telah mengetahui kegiatan gotong royong itu seperti apa kalau dari bacaan. Sekarang tulis contoh kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal, di rumah, di sekolah yang sudah pernah kamu lakukan. Apa sih gotong royong yang sudah pernah kamu lakukan? Ya. Nah, masing-masing berapa ya, Bu? 2 Pak 3? 3 saja ya, nggak usah banyak-banyak. 3 sajalah, sama 3. Di lingkungan tempat tinggal 3, di rumah 3, di sekolah juga contohnya ambil 3 saja, kan banyak banget yang kita lakukan. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana? Sudah jelas semuanya belum? Sudah ya. Kalau sudah jelas, maka yuk kita refleksikan dulu kegiatan belajar kita pada kesempatan hari ini. Apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini? Banyak ya. Kemudian bagaimana perasaanmu saat kegiatan belajar tadi? Tentu menyenangkan kan? Nah, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kemudian yang keempat, informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Kemudian yang kelima, bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi? Nah, anak-anak, untuk mendapatkan informasi, maka anak-anak harus rajin membaca, rajin bertanya, rajin berlatih, ya. Kalau masih kurang lagi, rajin buka internet, tapi untuk anak-anak harus didampingi oleh orang tua. Ya, anak-anak semuanya, sekian pembelajaran kita hari ini. Yuk kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dengan harapan apa yang kita pelajari bisa benar-benar kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak semuanya, Ahmad minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Dan tak lupa Pak Ahmad dan Umar selalu mengucapkan terima kasih, ya, para anak-anak sudah mau memperhatikan pembelajaran kali ini dengan sebaik-baiknya, sudah mau mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang silahkan videonya di like, dikasih jempol, nah, kemudian jangan lupa di share kepada saudara kita, pada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kemudian ke sosial media kita, ya, grup-grupnya. Barangkali di sana ada yang sama dengan kita belajar di kelas 3, sehingga bisa ikut belajar bersama dengan kita. Yang terakhir, jangan lupa yang masih tombol merah, tombol subscribe yang masih merah, dipencet tombol subscribe-nya. Ya,
Itu sekian dari Pak Romat dan Bu Mariati. Selamat berpisah dan akan ketemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.